nekrotik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama ada gejala nekrotik, yang disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau sel yang mati. Yang kedua, ada gejala hipoplastis yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala yang ketiga yaitu hiperplastis yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi batas normal. Berikut tanaman yang terkena gejala nekrotik. Yang pertama ada tanaman kayu putih. Gejala yang ada pada tanaman kayu putih ini adalah klorose, di mana warna pada daun kayu putih ini yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning akibat dari rusaknya klorofil. Gejala penyakit ini biasanya disebabkan oleh serangan parasit pada bagian lain tanaman, misalnya pada bagian akar atau pangkal batang. Dapat juga disebabkan oleh keadaan luar yang kurang baik, seperti kekurangan zat lemas nitrogen. Gejala nekrotik yang kedua yaitu pada tanaman pakcoy. Gejala yang ada pada tanaman pakcoy ini adalah perforasi, di mana terdapat bercak-bercak yang berwarna coklat yang kemudian dapat menjadi kelabu yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Penyebab dari gejala perforasi pada tanaman pakcoy disebabkan oleh gigitan serangga seperti kumbang, kerawai daun, dan larva berbagai jenis Lepidoptera. Dengan ciri-ciri yang terlihat pada daun tanaman pakcoy, pada daun terbentuk lubang-lubang berukuran besar atau kecil, penampang melintangnya berbentuk bundar, bulat telur atau tidak teratur. Dan resikonya kalau tidak dicegah, lama-kelamaan tanaman akan mengalami kematian. Berikut merupakan gejala penyakit pada tanaman, yaitu gejala hipoplastik yang pertama yaitu pada tanaman kangkung. Gejala yang ada pada tanaman kangkung ini adalah kerdil, yang terdapat gejala habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari ukuran biasanya. Tanaman yang terkena gejala kerdil umumnya timbul karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Cirinya secara makro dapat dilihat ketika kangkung tersebut ditanam dengan panjang umur yang sama, namun pada salah satu tanaman tersebut ada yang ukurannya selalu kecil karena pada pertumbuhannya sel pada tanaman tersebut terhambat. Resikonya tanaman tidak dapat memproduksi hasil yang maksimal. Contoh tanaman yang terkena penyakit hipoplastis yang kedua yaitu pada tanaman jambu. Hipoplastis merupakan gejala yang disebabkan karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Pada tanaman jambu tersebut terjadi serangan gejala hipoplastis yaitu perubahan simetri. Perubahan simetri ini merupakan hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Contohnya yaitu pada tanaman jambu ini terserang penyakit layu yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Daun-daun dapat mengalami kelayuan sepihak atau artinya setengah dari daun terhambat pertumbuhannya sehingga layu, sedangkan setengah lainnya tumbuh biasa. Gejala awal yang ditimbulkan oleh serangan ini ialah layu pada beberapa daun muda, daun-daun tua menguning, dan batang tanaman sakit cenderung lebih banyak membentuk akar adventif sampai setinggi bunga. Apabila bagian tanaman yang terinfeksi seperti batang, cabang, dan tangkai daun dibelah, akan tampak pembuluh berwarna coklat. Pada stadium lanjut, apabila batang dipotong, akan keluar lendir bakteri berwarna putih susu. Cara pengendalian penyakit layu bakteri adalah sebagai berikut. Poin pertama yaitu pada saat pembibitan. Yang pertama, media tanam bebas patogen. Yang kedua, bahan tanaman atau bibit sehat. Yang ketiga, pemeliharaan atau teknis budaya atau pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu sanitasi atau eradikasi. Poin kedua yaitu pada saat pertanaman. Yang pertama, memusnahkan sumber penyakit.
Yang kedua, menggunakan bahan tanaman toleran. Yang ketiga, melakukan pergiliran tanaman. Yang keempat, memperbaiki saluran air atau drainase. Yang kelima, mengurangi cekaman lingkungan seperti pemberian mulsa, pengaturan jarak tanam, naungan, dan pupuk kandang. Yang keenam, sanitasi dan eradikasi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi pestisida nabati atau sintetik. Berikut merupakan tanaman yang terkena gejala hiperplastis. Yang pertama yaitu pada tanaman pucuk merah. Hiperplastis merupakan gejala yang disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya atau overdevelopment. Pada tanaman pucuk merah tersebut, terjadi serangan gejala hiperplastis yaitu daun menggulung atau leaf roll yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Ciri-ciri tanaman yang terserang gejala daun menggulung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daun berwarna hijau kekuningan, bergelombang atau keriting, pinggir daun menggulung ke dalam, bentuk daun memanjang dan mengecil. Yang kedua, daun-daun terlihat jarang, tangkai buah pendek, buah kecil dan sedikit. Yang ketiga, terjadi pertumbuhan cabang atau ranting berlebihan dengan daun kecil-kecil atau bahkan tidak berdaun. Dan yang terakhir, pada serangan ringan, tanaman tetap berbuah, tapi tandan buah menjadi lebih pendek dan ukuran buah lebih kecil dibandingkan tanaman sehat. Serangan lanjut menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil dan tidak berbuah. Resiko yang disebabkan oleh gejala ini adalah daun menjadi tidak sehat dan sehingga pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Gejala penyakit tanaman yang kedua hiperplastis yaitu tanaman pulai. Gejala yang ada pada tanaman pulai ini adalah sesidia, di mana terdapat pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdapat pada daun tumbuhan. Gejala ini disebabkan oleh serangga atau organisme seperti bakteri, jamur, tungau, nematoda, atau virus.